warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Sahabat Mat Official, channel YouTube yang menyajikan konten pembelajaran matematika dan juga tutorial seputar media pembelajaran. Kembali hadir untuk melanjutkan serial pembahasan paket soal prediksi PAT Matematika SMP kelas 7. Kali ini kita akan membahas soal-soal materi kesebangunan. Ya, kita siapkan pikiran dan hati untuk mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Tidak lupa, Sahabat Mat Official menyampaikan terima kasih atas dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel ini. Selengkapnya, mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan paket soal prediksi PAT Matematika SMP kelas 7. Episode terakhir materi kesebangunan. Kita mulai dari nomor 46. Sebuah pohon terkena sinar matahari dan panjang bayangannya di tanah adalah 16 meter. Pada saat yang sama, tongkat yang tingginya 180 cm mempunyai panjang bayangan 120 cm. Berapakah tinggi pohon? Penyelesaian, kita buat sketsanya. Tinggi pohon belum diketahui. Kemudian ini adalah gambar untuk arah sinar matahari yang mengenai puncak dari pohon. Yang warna hitam ini sebagai bayangannya 16 meter. Tinggi pohon belum tahu, kita misalkan T. Untuk tongkatnya, tinggi tongkat 180 cm. Ini sinar matahari. Dan panjang bayangannya 120 cm. Di sini untuk pohon, tinggi dan bayangannya dalam meter. Untuk tongkat, tinggi dan bayangannya dalam senti. Yang demikian ini tidak perlu disamakan satuan, karena ini untuk ukuran tongkat satuannya sudah sama, dan untuk ukuran pohon satuannya sudah sama, sehingga tidak perlu semuanya disamakan menjadi sentimeter semua. Ini ada dua segitiga yang sebangun, karena segitiga ini dibentuk oleh cahaya dari sinar matahari pada waktu yang sama. Maka berlaku hubungan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama, yaitu tinggi tongkat dibanding tinggi pohon akan sama dengan bayangan tongkat dibanding bayangan pohon. Kita substitusikan nilainya. Untuk tinggi tongkat 180, kemudian tinggi pohon T, bayangan tongkat 120, dan bayangan pohon 16. Kita lakukan perkalian silang. 120 dikali T sama dengan 16 dikali 180. Ekivalen dengan 120T sama dengan 2880, maka T adalah 2880 dibagi koefisien T yaitu 120. Hasilnya T sama dengan 24. Di sini T meter, berarti ini menunjukkan bahwa tinggi pohon sebenarnya adalah 24 meter. Jawaban ada pada option D. Jadi konsep kesebangunan dua segitiga dan bangun secara umum, bahwa dua bangun yang sebangun, sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang sama. Lanjut soal berikutnya. Perhatikan gambar. Dalam segitiga ABC, DE sejajar AB. Hitung panjang EB. Penyelesaian, perhatikan gambar yang diketahui ukurannya adalah DE 8,
AB 12. Kemudian CE 10. Di sini ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga CDE dan segitiga CAB. Maka akan berlaku perbandingan sisi yang bersesuaian sama. Kita misalkan dulu untuk EB, kita misalkan Y, maka CB adalah 10 ditambah Y atau Y ditambah 10. Sekarang kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga CDE dan segitiga CAB, yaitu CE dibanding CB akan sama dengan DE dibanding AB. Sisi segitiga kecil dibanding sisi segitiga besar sama dengan sisi segitiga kecil dibanding sisi segitiga besar. DE per AB. Atau kedua segitiga ini agar lebih jelas dan lebih mudah lagi bisa kita lepas seperti ini. Kemudian kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu CE dibanding CB sudah kita tulis sama dengan DE dibanding AB. Sudah kita tulis juga. Tinggal substitusi nilainya sesuai dengan ukuran masing-masing. Ekivalen dengan CE adalah 10 per CB Y ditambah 10 sama dengan DE 8 per AB 12. Perkalian silang yang ketemu variabel kita dahulukan, yaitu 8 kali Y plus 10. Kita buka kurung dengan sifat distributif. 8Y ditambah 80, 8 dikali Y, 8 dikali 10 sama dengan 120. 80 pindah ruas menjadi min. Ekivalen dengan 8Y sama dengan 40. Maka Y adalah 40 dibagi 8, yaitu hasilnya Y sama dengan 5. Y adalah variabel permisalan dari sisi EB. Kalau Y5 artinya panjang EB adalah 5 cm. Boleh dikerjakan langsung seperti ini, boleh gambarnya dilepas seperti ini agar lebih jelas, lebih komunikatif dan lebih mudah dipahami. Soal berikutnya nomor 48, lebar sungai. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Lihat di sini. Untuk itu, dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Ini tongkat A, di sini ada tongkat B, ada tongkat C, dan tongkat D. Ini adalah pohon seberang sungai dan membentuk segitiga siku-siku. Maka DE ini merupakan ilustrasi dari lebar sungai. Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Nah, ini ya. Berapa lebar sungai tersebut? Kita ambilkan dari dokumen UN tahun 2016. Kita selesaikan. Untuk memudahkan kita ambil sketsa segitiganya. Dan kita pasang ukuran sesuai dengan data tadi. AB 8, DC 6, dan AD 10. Lebar sungai adalah dari D ke pohon, DP. Ini kita misalkan N. Nah, kita pasang di sini N. Kemudian kita gunakan konsep sebelumnya, perbandingan sisi-sisi bersesuaian dari sebuah segitiga yang dipotong garis sejajar salah satu sisinya, yaitu DC sisi segitiga kecil dibanding AB sisi segitiga besar
sama dengan PD sisi segitiga kecil dibanding PA sisi segitiga besar. Kemudian untuk DC adalah 6, AB 8, PD N, dan PA adalah N ditambah 4. Kita substitusikan. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 8 kalikan N sama dengan 6 dikali dalam kurung N ditambah 4. 6 kita kalikan N dan kita kalikan 4. Sifat distributif. 8N sama dengan 6N ditambah 24. Kumpulkan 6N dengan 8N. Kita pindah ke kiri untuk 6N menjadi min. Ekivalen dengan 2N sama dengan 24. Maka N adalah 24 dibagi 2. N sama dengan 12. N adalah panjang DP atau PD. Jadi lebar sungai tersebut adalah 12 meter. Jawaban ada pada option B. Mudah ya, selama konsep tadi dipahami dengan baik, yaitu membandingkan sisi-sisi bersesuaian dari dua segitiga. Boleh langsung seperti ini atau segitiga PDC dan PAB dipisah seperti soal sebelumnya. Silakan. Ini tidak kita pisah karena sebelumnya sudah kita pisah, artinya kalian kita anggap sudah paham. Dan ini merupakan aplikasi penerapan dalam soal pemecahan masalah. Kita lanjutkan. Nomor 49, perhatikan gambar. Perbandingan sisi yang benar adalah titik. Dokumen UN tahun 2014. Untuk memastikan option yang benar yang mana, perhatikan dengan seksama. Kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian adalah sisi yang letaknya di depan sudut yang sama. Misalnya, sisi PQ itu di depan sudut PTQ. Sudut PTQ sama dengan sudut SRQ. Maka PQ bersesuaian dengan SR. Kemudian ST di depan sudut R. Sudut R berseberangan dengan P sama besar. Maka ST di depan R akan bersesuaian dengan TQ di depan P. Demikian juga untuk RT di depan S berseberangan dengan Q. Di depan Q adalah PT. Maka RT dan PT ini pasangan sisi bersesuaian. Kita bandingkan. Nah, seperti ini. Kita tulis PQ per SR. Kemudian berikutnya adalah, nah, kalau kita mulai dari segitiga yang atas, yang besar ke kecil, ya harus konsisten. Berikutnya harus begitu, segitiga besar yang atas per segitiga kecil yang bawah kita tulis. Kemudian kita lanjutkan untuk pasangan yang ketiga, yaitu QT. Kita gambar tersendiri biar lebih rapi, lebih jelas. QT per TS. Nah, ini. Atau PQ per SR, boleh kita tulis SR per PQ. Kalau pasangan yang pertama kita balik atas bawahnya, pasangan berikutnya juga harus dibalik semua. Untuk urutan hurufnya, SR ditulis RS boleh, PQ ditulis QP boleh, tidak masalah. Nah, kita lihat untuk optionnya. PQ SR kita cari. PQ SR ada. PTTS mana? PTTR di sini, berarti A salah. Sekarang B, PQ SR. PQ SR ada. STTQ. Ini STTQ tapi ini PQSR atas bawah, STTQ bawah atas, terbalik. B salah. C, PTTR. Kita lihat PTTR atas bawah sama dengan STTQ. STTQ bawah atas, C salah. Berarti jawaban D. Kita lihat D, PTTR. Cari PTTR. PTTR ada. QTTS ada.
Berarti jawaban yang benar memang option D. Oke ya, gitu ya. Cukup mudah. Yang penting tadi konsisten arahnya. Kalau dari besar ke kecil terus. Kalau dari segitiga kecil ke besar, ya kecil ke besar terus gitu. Maka ini kita tulis dua-duanya, dari besar ke kecil dan dari kecil ke besar, kita balik. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 50. Ani, Budi, dan Chandra mendapat tugas matematika untuk penerapan materi kesebangunan dua segitiga dalam pemecahan masalah. Mereka memutuskan untuk menaksir lebar sebuah sungai yang cukup lebar dengan strategi seperti pada gambar. Ani berdiri di titik E. Kita lihat gambar di sini Ani yang berjarak 4 meter dari tepi sungai, yaitu titik D. Ini titik D sebagai tepi sungai. Budi berdiri di titik B berjarak 3 meter dari D. Lihat Budi berada di sini 3 meter dari D. Dan Chandra berdiri di C berjarak 9 meter dari Budi. Ini Chandra 9 meter dari Budi. Lebar sungai adalah jarak Chandra yaitu titik C ke pohon di seberang yaitu titik A. Ini lebar sungainya dari C ke A. Berapa taksiran lebar sungai itu? Kita ambil untuk sketsa segitiganya. Nah, ini kita perbesar. Ani ke tepi sungai yaitu ED 4 meter, kemudian Budi ke D 3 meter, Chandra ke Budi 9 meter, lebar sungai C ke A kita misalkan X. Kemudian kita gunakan konsep sebelumnya tadi, yaitu membandingkan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. 4 ini bersesuaian dengan X dan 3 bersesuaian dengan 9. Atau dari nama sisi-sisinya ED bersesuaian dengan AC, perbandingannya akan sama dengan DB dibanding BC. Kita substitusikan nilai-nilainya, yaitu ED adalah 4 dibandingkan oleh AC X, kemudian DE 3 dibanding BC 9. Perkalian silang cukup mudah karena ini sangat sederhana. 3X sama dengan 4 kali 9. 3X 36, maka X 36 dibagi 3, 12. X tadi adalah mewakili jarak dari Chandra ke pohon yang menyatakan lebar sungai. Dengan demikian lebar sungai adalah 12 meter. Jawaban ada pada option C. Jadi biasanya titik krusial dari soal pemecahan masalah itu adalah kemampuan kita untuk memvisualisasikan narasi teks ke dalam bentuk sketsa gambar kalau belum ada. Kebetulan ini tadi sudah ada sketsanya, sudah dibantu kita. Sehingga cukup membantu karena ini sudah ada sketsanya, tinggal kita perbesar saja di sini supaya lebih fokus pengamatan kita, tidak terganggu oleh objek-objek yang lain yang tidak kita perlukan. Baik, cukup ini saya kira 5 soal dari kesebangunan saya kira sudah cukup mewakili dari apa yang kita prediksikan pada penilaian akhir tahun. Mudah-mudahan soal-soal yang kita bahas tadi cukup representatif, bisa mewakili soal-soal yang dimungkinkan keluar dalam penilaian akhir tahun yang kalian hadapi. Dan dengan demikian berakhirlah pembahasan kita untuk serial paket soal prediksi PAT Matematika SMP kelas 7. Sampai berjumpa di episode yang lain, tetap di channel yang sama, Sahabat Mat Official.
Jangan lupa yang belum subscribe, silakan bisa di-subscribe sebagai dukungan terhadap channel ini, dan juga like, komen, serta membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan itu semuanya menjadi bagian amal soleh kita. Berbagi kebaikan untuk sesama. Doa kami, sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.